الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muqaddimatun ay hadza muqaddimatun utawi iki pendahuluan atau kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ningali saking dorongan perkara, ningali saking dorongan para kanca lan ugi saking mu'alif kunci ibadah ingkang supados kula menika nerjemah buku kunci ibadah senaosa mawi basa Jawi. Lajeng buku menika kula terjemah sak saged kawula, namung mbok bilih wonten kalepatanipun kersa dipun leresaken lan kula nyuwun agungi pangampunten lan panyuwun kula dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kitab menika saged manfaat lan dados sebab wilujeng kula, tiyang sepakula, tiyang sepakalih kula, guru-guru kula, keluarga kula, anak putu kula lan tiyang ingkang nyerat kitab menika fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surabaya, tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1409 Hijriah Al-Fakir Ta'ala. Saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Muqaddimah atau yang disebut dengan kata pengantar atau pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya semua. Amma ba'du, adapun setelah yang disebut tadi, setelah baca bismillah, hamdalah beserta sholawat, saya melihat dorongan dari para sahabat-sahabat saya dan juga dari mu'alif, dari pengarang kitab kunci ibadah, yang supaya saya menerjemahkan buku ini yang bernama kunci ibadah, yang sekarang jadi pesolatan lengkap ini ya namanya, ingkang supados kula menika terjemah senaosa mawi bahasa Jawa, walaupun dengan bahasa Jawa. Kemudian buku ini saya terjemahkan sebisa-bisa saya. Namun apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, diharap untuk membetulkan atau mentaskhihnya bagi yang mengetahui. Maksudnya si penulis ini mempersilahkan untuk membetulkan jika ada kesalahan, dan saya meminta
besarnya pengampunan dari Allah. Dan saya juga minta maaf. Dan saya juga meminta kepada Allah, semoga kitab ini dapat memberi manfaat, dapat bermanfaat, dan dapat menjadi sebab saya diberkahi. Wilujeng itu artinya bisa diartikan diberkahi atau mendapat berkah dalam hidupnya. Saya diberkahi dan juga kedua orang tua saya dan guru-guru saya dan keluarga saya, anak cucu saya, dan orang yang menulis kitab ini di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Surabaya, tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1409 Hijriah. Al-Fakir ilaih. Kita memasuki bab yang pertama, yaitu at-thaharah. At-thaharah artinya bersuci. Saya baca dulu teks bahasa Jawanya. At-thaharah dalam kurung sesuci. Artine thaharah miturut bahasa yaiku bersih. Yen miturut syarak yaiku suci saking hadas lan najis. Thaharah dalam bahasa itu berarti bersih. Dan jika menurut syarak yaitu bersuci dari hadas dan najis. Terus syarak yaitu sesuci saking hadas lan najis. Sesuci iku kelbu setengahe perkara kang dadi sahe salat. Mula wong kang arep nglakoni salat luwih dhisik kudu nyuceni badane saking hadas lan najis. Padha uga hadas cilik lan hadas gede. Di sini disebutkan bersuci itu termasuk setengah atau bagian dari perkara yang menjadi sahnya sholat atau yang menjadi syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Maka dari itu, ketika hendak kita mau melaksanakan sholat, seharusnya terlebih dulu kita mensucikan badan kita baik dari hadas dan najis. Padha uga hadas cilik lan hadas gede. Begitu juga hadas kecil maupun hadas besar. Kang aran hadas yaiku endi-endi perkara kang anyar teka kang dadekake cinegahe nglakoni salat. Kaya anyar tekane perkara kang majibake adus utawa kang majibake wudu. Yang dinamakan hadas yaitu sesuatu yang baru datang. Di sini disebut anyar teko, itu yang baru datang, yang dapat mencegah sahnya sholat, seperti halnya perkara atau sesuatu yang mewajibkan mandi ataupun mewajibkan wudu. Contoh hadas kecil yaitu ketika kita kentut, itu hadas kecil. Atau ketika kita memegang perempuan yang bukan mahram, maka itu juga membatalkan wudu atau disebut dengan hadas kecil. Kalau yang contoh untuk hadas besar yaitu
seperti halnya mimpi basah atau kita ketika berhubungan suami istri. Jika yang belum menikah atau yang masih remaja biasanya itu mimpi basah atau mimpi keluar mani, dan yang sudah menikah yaitu ketika kita berhubungan suami istri itu mewajibkan mandi besar atau mandi junub, maka itu disebut dengan hadas besar. Kalau yang contoh mewajibkan wudhu sudah jelas ya tadi, termasuk kentut, kencing, atau terpegang oleh perempuan yang bukan mahram, perempuan dewasa yang bukan mahram, itu juga yang disebut dengan hadas kecil. Sesuci saking hadas yaiku yen hadas cilik kudu nglakoni wudu utawa tayamum. Bersuci dari hadas kecil ketika atau jika hadas kecil, maka yang diwajibkan adalah wudu ataupun tayamum. Jika hadas besar, maka yang harus dilakukan adalah mandi ataupun tayamum. Nanti kalau tayamum ini ada syarat-syaratnya ya, nggak setiap saat kita boleh tayamum. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan kita tayamum. Terus selanjutnya sesuci saking najis yaiku kudu ngilangi najis kang ana ing awake, sandangane lan panggonane. Selanjutnya yaitu bersuci dari najis, yaitu harus menghilangkan najis dari badan, pakaian, serta tempat. Dene cara ngilangi najis mau kudu diwasuh, dalam kurung diumbah. Adapun cara untuk menghilangkan najis tadi yaitu harus dibasuh atau dicuci kelawan banyu kang suci tur bisa nyuciake dengan air yang suci dan mensucikan. Apa yang disebut dengan mak tohir mutohir, yaitu air yang suci sekaligus mensucikan, yaitu air murni yang belum tercemar atau yang belum terpakai, itu disebut dengan air tohir mutohir. Beda lagi dengan air yang mustakmal atau air yang sudah dipakai ataupun yang tercemar, itu bisa dikatakan tohir tapi belum tentu mutohir, atau tidak dikatakan mutohir atau tidak dapat mensucikan. Yang selanjutnya yaitu anwa'ul ma, yaitu memasuki bab kedua, kelanjutan yang tadi. Macam-macam air, anwa'ul ma'i, utawi pira-pira renane banyu. Di sini disebutkan banyu kang suci kang bisa ginawe sesuci iku ana 7. Nomor 1 banyu udan, nomor 2 banyu sumur, nomor 3 banyu segara, nomor 4 banyu kali utawa bengawan, nomor 5 banyu salju dalam kurung es, nomor 6 banyu sumber, nomor 7 banyu embun. Di sini dijelaskan macam-macam air. Di sini disebutkan ada 7 macam. Yang pertama yaitu air hujan. Maksudnya di sini 7 macam air ini yang suci sekaligus mensucikan, yang dapat digunakan untuk
bersuci. Pertama yaitu air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, yang keempat air kali ataupun bengawan, sungai atau bengawan, yang ketiga air salju ataupun air es, yang ketiga air sumber ataupun mata air, yang ketiga air embun. Terus kita lanjut yang seterusnya, lanjutannya yaitu aqsamul ma, bagian-bagian air. Aqsamul ma'i utawi bagian-bagiane banyu. Sini disebutkan banyu iku dibagi patang bagian. Nomor 1 banyu mutlak, nomor 2 banyu musyammas, nomor 3 banyu mustakmal, nomor 4 banyu mutanajjis. Banyu mutlak itu air mutlak, yang di sini sebetulnya ada 4 ya. Macam-macam air ada 4. Yang tadi kan macam sumber airnya yang disebutkan yang di atas, yang ada 7 tadi. Kalau ini kategorinya ada 4. Ada air mutlak, yang kedua ada air musyammas, yang ketiga ada air mustakmal, yang keempat ada air mutanajjis. Air mutlak ya air yang mutlak, yang suci dan mensucikan. Air mutlak seperti halnya air hujan ataupun air sungai dan lain-lain. Kalau yang kedua ini banyu musyammas, itu air yang terkena panas, yang lama terkena panas dan berubah menjadi panas, itu air musyammas. Yang ketiga yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah terpakai atau yang pernah dipakai. Contoh halnya seperti kita berwudu menggunakan ceret ataupun padasan kalau dulu, atau begini contoh aja menggunakan keran, terus air bekas jatuhannya yang habis kita pakai untuk wudhu kita tadahi, kita tampung, itu namanya air mustakmal. Jadi air yang terpakai, yang pernah terpakai, yang sudah dipakai, itu namanya air mustakmal. Jadi itu suci namun tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan kembali untuk berwudu. Lain halnya dengan air yang di dalam kolam besar ataupun dalam kulah yang besar, yang lebih dari 2 kulah, seperti halnya di pondok-pondok ada dibikinkan kolam besar, tujuannya untuk bisa dipakai bersama-sama. Kalau itu beda lagi, itu bukan mustakmal karena sudah jauh lebih banyak daripada 2 kulah. Mungkin kalau dihitung 10 kulah dalam 1 kolam itu. Jadi di situ kaidahnya yang terpenting adalah air itu lebih dari 2 kulah, maka air itu tidak bisa disebut dengan mustakmal. Jadi tetap dihukumi tohir mutohir. Terus yang keempat air mutanajjis. Oh, ternyata di bawah ini ada keterangannya. Nanti kita teruskan. Ini saya awali dari yang banyu mutlak. Banyu mutlak yaitu banyu suci kang bisa nyucikaken, yaitu ya sama dengan sebutan tadi, air tohir mutohir. Ora makruh ginawe sesuci, tidak makruh untuk dipakai sesuci. Banyu mutlak yaiku bisa nganggo ngilangi hadas lan najis.
Yang pertama di sini disebutkan air mutlak, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan, yang tidak makruh untuk digunakan bersuci. Air mutlak ini bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Untuk pelajaran kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Memang kitab ini disuguhkan untuk kalangan awam, jadi kami juga berniat untuk mengajak bagi kalangan awam yang belum pernah mengaji fikih bab yang berkaitan tentang apa yang menjadi kewajiban seorang muslim, yaitu menjalankan sholat dan kaitan-kaitannya, yaitu apa yang dapat mempengaruhi sholat dari segi syarat sah sholat, termasuk bersuci dan lain-lain, maka disebutkan di sini semua, nanti diterangkan dalam kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.